Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 1, menyederhanakan bentuk aljabar. Pada subpokok bahasan 2, menggunakan bentuk aljabar. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 16-20 untuk siswa kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat bilangan dan gambar geometri menggunakan bentuk aljabar. Ayo kita diskusi. Tentukan jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan seperti 6, 7, dan 8. Diskusikan sifat-sifat apakah yang dimiliki oleh penjumlahan 3 bilangan tersebut. 6 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 21. 10 ditambah 11 ditambah 12 sama dengan 33. 23 ditambah 24 ditambah 25 sama dengan 72. Kalau kita amati 21, 33, dan 72 ini adalah kelipatan 3. 21 di sini sebenarnya berasal dari 7 dikali 3. 33 berasal dari 11 dikali 3. Sedangkan 72 berasal dari 24 dikali 3. 3 di sini adalah kelipatan, sedangkan 7, 11, dan 24 adalah nilai tengah dari penjumlahan bilangan berurutan ini. Bagaimana menggunakan bentuk aljabar untuk semua bilangan ini? Kita akan belajar pada video pembelajaran ini. Contoh 1, jelaskan dengan menggunakan bentuk aljabar. Mengapa jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan adalah kelipatan 3? Caranya, nyatakan 3 bilangan bulat berurutan dengan menggunakan sebuah variabel dan tunjukkan bahwa jumlahnya berupa 3 dikali bilangan bulat. Misalkan, bilangan bulat itu adalah n, maka 3 bilangan bulat berurutan yaitu n ditambah 1, dan n ditambah 2. Jika ini dijumlahkan, yaitu n ditambah 1 ditambah n ditambah 2, sama dengan n tambah n tambah n, sama dengan 3n. Sedangkan 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3n ditambah 3, 3-nya kita keluarkan, sehingga menjadi n ditambah 1. Karena n ditambah 1 ini adalah bilangan bulat, maka 3 ini adalah kelipatannya. Sehingga jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan adalah kelipatan 3. Soal 1. Dari penjelasan contoh 1 pada halaman sebelumnya, apa lagi yang dapat kita ketahui tentang jumlah dari 3 bilangan bulat berurutan selain kelipatan 3? Kita perhatikan ini. Pada diskusi, 6 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 21. 10 ditambah 11 ditambah 12 sama dengan 33. 23 ditambah 24 ditambah 25 sama dengan 72. 21 ini berasal dari 7 dikali 3. 33 berasal dari 11 dikali 3. 72 berasal dari 24 dikali 3. 3 di sini adalah kelipatannya, 7, 11, dan 24 adalah nilai tengah. Sehingga selain kelipatan 3, yaitu bisa disebut dengan 3 kali lipat bilangan tengah. Bilangan tengah di sini yaitu 7, 11, dan 24. Soal 2, jelaskan contoh 1 pada halaman sebelumnya dengan memisahkan n sebagai bilangan yang di tengah. Misalkan bilangan bulat itu n-nya yang di tengah. Maka sebelum n ini berarti n dikurangi 1.
Setelah N ini berarti N ditambah 1. Maka ini adalah bilangan bulat yang berurutan. Karena selisihnya 1. Jika bilangan ini kita jumlahkan, N dikurangi 1 ditambah N ditambah N ditambah 1. Sama dengan N tambah N tambah N sama dengan 3N. Negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 3N. N di sini adalah bilangan bulat. Sedangkan 3 adalah kelipatannya. Sehingga dapat disimpulkan jumlah 3 bilangan bulat yang berurutan adalah kelipatan 3. Ayo kita diskusi. Pertama diberikan suatu bilangan asli 2 digit. Bilangan kedua diperoleh dari bilangan pertama, tetapi dengan menukar letak digit satuan dengan digit puluhannya. Jumlah kedua bilangan tersebut merupakan kelipatan bilangan tertentu. Periksa kelipatan berapakah hasil penjumlahannya. Contohnya yaitu 21 ditambah 12 sama dengan 33. 35 ditambah 53 sama dengan 88. 47 ditambah 74 sama dengan 121. Adakah bilangan yang lain? Misalkan 51 dengan 15 sama dengan 66. Misalkan lagi 62 ditambah 26 sama dengan 88. Untuk suatu bilangan asli 2 digit dengan memisalkan A sebagai digit puluhan dan B sebagai digit satuan, maka bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai 10 kali A atau 10A ditambah B. Contohnya, 36 sama dengan 10 dikali 3 ditambah 1 dikali 6. 74 sama dengan 10 dikali 7 ditambah 1 kali 4. Sehingga bentuk umumnya atau bentuk aljabarnya yaitu 10 dikali A ditambah 1 dikali B. Atau ini bisa ditulis dengan B. Contoh 2. Jelaskan mengapa jumlah dari suatu bilangan asli 2 digit dan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan digit satuan pada bilangan pertama merupakan kelipatan 11. Kita misalkan mula-mula bilangan itu adalah 10A ditambah B. Bilangan kedua setelah ditukar yaitu 10B ditambah A. Kita jumlahkan. Karena diminta di sini adalah jumlah, sehingga 10A ditambah B, ini kita jumlahkan, 10B ditambah A. 10A ditambah A sama dengan 11A. Ditambah B ditambah 10B sama dengan 11B. 11A ditambah 11B, 11-nya kita keluarkan sehingga menjadi A ditambah B. Karena A ditambah B ini adalah bilangan bulat dan 11 ini adalah kelipatannya. Sehingga bilangan ini merupakan kelipatan 11. Soal 3, apa yang dapat kita katakan tentang selisih antara dua bilangan asli 2 digit dengan bilangan yang diperoleh dari menukar digit puluhan dengan satuan pada bilangan pertama? Jelaskan menggunakan bentuk aljabar. Mula-mula di sini adalah 10A ditambah B. Bilangan kedua yaitu 10B ditambah A. Karena yang ditanya adalah selisih, maka 10A ditambah B, kita kurung agar tidak salah, dikurangi oleh 10B ditambah A. Kita buka kurungnya, 10A ditambah B, negatif kali positif, negatif 10B, negatif
kali positif A, negatif A. 10A dikurangi A, 9A. B dikurangi 10B, atau ini 1B dikurangi 10B. Negatif 9B. Maka didapat 9A dikurangi 9B. Kita keluarkan 9-nya. 9A dikurangi B. A dikurangi B ini adalah bilangan bulat. 9 ini adalah kelipatannya. Sehingga selisih bilangan ini adalah kelipatan 9. Aktivitas matematis. Ayo kita diskusi. Dari jumlah pasangan bilangan berikut, mana yang menghasilkan bilangan ganjil dan mana yang menghasilkan bilangan genap. Nomor 1, ganjil ditambah genap. Contohnya, kita ambil bilangan ganjil yaitu 3 ditambah bilangan genap 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka 5 ini adalah ganjil. Nomor 2, genap ditambah genap. Contohnya 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ini adalah genap. Maka dapat disimpulkan genap ditambah genap adalah genap. Nomor 3, ganjil ditambah ganjil. Contohnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 adalah genap. Maka dapat disimpulkan ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Pernyataan ini hanya berlaku pada bilangan tertentu yang sudah kita cobakan. Bagaimanakah kalau bentuk umum? Maka kita harus menggunakan bentuk aljabar. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Dengan kata lain, bilangan genap merupakan kelipatan 2. Oleh karena itu, jika kita misalkan M adalah bilangan bulat, maka bilangan genap dapat dinyatakan dengan 2M. Bilangan ganjil tidak habis dibagi 2. Dengan kata lain, bilangan ganjil selalu lebih besar 1 dari suatu bilangan genap. Oleh karena itu, jika kita misalkan N adalah bilangan bulat, maka bilangan ganjil dapat dinyatakan dengan 2N ditambah 1. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada sebuah lingkaran, 2 pasang atau 2M sebanyak M pasang. Sedangkan bilangan ganjil sebanyak N pasang namun lebih 1, sehingga 2N ditambah 1. Dewi menjelaskan mengapa jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil hasilnya adalah ganjil. Kita akan membuktikan genap ditambah ganjil adalah ganjil. Ini adalah cara Dewi. Jika kita menjumlahkan bilangan ganjil 2N ditambah 1 ke bilangan genap 2M, maka kita memperoleh 2 pasang sepasang M tambah N. Dan tersisa 1 lingkaran yang tidak berpasangan. Seperti terlihat pada gambar di kanan. Oleh karena itu, jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil adalah ganjil. Ini adalah ilustrasi cara Dewi dengan mengambil 2M dan 2N ditambah 1. Sedangkan ini jumlahnya adalah M tambah N dan lebih 1. Karena lebih 1 maka disebut dengan ganjil. Bagaimana cara yang kedua? Yaitu genap ditambah genap. Kita misalkan di sini mengambil 2M ditambah dengan 2N. Maka jumlah ini semua adalah M ditambah N. Karena tidak ada lebihnya, maka hasilnya adalah genap. Nomor 3, ganjil ditambah ganjil. Kita misalkan mengambil 2M ditambah 1. Ini adalah lebih 1. Sedangkan banyak ini adalah 2M. Kita mengambil lagi sebanyak 2N ditambah 1. Banyak ini adalah 2N. 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Karena 2 adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah genap. Sehingga dapat disimpulkan ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Inilah cara Dewi. Cara Heru menjelaskan mengapa jumlah dari bilangan genap dan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Di sini akan membuktikan genap ditambah ganjil adalah ganjil. Dengan menggunakan bentuk aljabar seperti berikut. Lengkapi penjelasan Heru dengan mengisi kotak ini dengan bentuk aljabar atau kata-kata yang tepat. Cara Heru, jika kita misalkan M dan N adalah bilangan-bilangan bulat, maka bilangan genap dapat dinyatakan dengan 2M. Dan bilangan ganjil dapat dinyatakan dengan 2N ditambah 1. Jumlah bilangan genap ditambah bilangan ganjil adalah 2M adalah bilangan genap ditambah 2N ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Maka didapat 2M ditambah 2N ditambah 1. 2M dan 2N, duanya kita keluarkan, maka di dalam kurung ini adalah M ditambah N ditambah 1. Karena M ditambah N adalah bilangan bulat, maka 2 dikali dalam kurung M tambah N ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Karena ada lebih 1 di sini. Oleh karena itu, jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Nomor 3, Asep menjelaskan cara pertama dan kedua di atas dengan memisahkan bilangan genap sebagai 2M dan bilangan ganjil adalah 2M ditambah 1. Jelaskan apakah cara Asep itu benar atau tidak. Kita misalkan M-nya adalah 1, maka bilangan itu adalah 2 dikali 1 dan 2 dikali 1 tambah 1. 2 kali 1, 2 dan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jika M-nya sama dengan 2, maka bilangan itu adalah 2 kali 2 dan 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2, 4 dan 5. Maka bilangan itu akan berurutan, sehingga tidak mungkin menjelaskan jumlah dari semua bilangan genap dan bilangan ganjil, karena hanya berlaku pada bilangan berurutan. Bagaimanakah kalau bilangan itu tidak berurutan? Maka cara Asep ini tidak bisa digunakan. Nomor 4, dengan menggunakan bentuk aljabar, tulislah penjelasan 2 dan 3 pada diskusi di halaman sebelumnya. Coba jelaskan kepada temanmu dengan cara tersebut. Kita ingat cara yang pertama, ganjil ditambah ganjil. Kita ulangi lagi, kita misalkan ganjil adalah 2M ditambah 1, ditambah yang genap yaitu 2N. Taruh di depan, 2M ditambah 2N ditambah 1. Duanya kita keluarkan, 2 dalam kurung M tambah N tambah 1. M tambah N ini adalah bilangan bulat, dan karena ada 1 sehingga menandakan bahwa ini adalah ganjil. Sehingga ganjil ditambah genap sama dengan ganjil. Nomor 2, genap ditambah genap. Kita misalkan yang genap pertama adalah 2M ditambah genap berikutnya yaitu 2N. 2M dan 2N, duanya kita keluarkan sehingga menjadi M ditambah N. M tambah N adalah bilangan bulat. 2 di sini menandakan bahwa genap. Sehingga hasilnya adalah bilangan genap. Maka dapat disimpulkan genap ditambah genap sama dengan genap. Nomor 3, ganjil ditambah ganjil. Misalkan bilangan ganjil yang pertama 2M ditambah 1. Bilangan ganjil berikutnya 2N ditambah 1. Kita taruh depan 2N sehingga menjadi 2M ditambah 2N. Yang 1 ditaruh di belakang ditambah 1 tambah 1. 2M ditambah 2N, 2
dikali M tambah N ditambah 1 tambah 1, 2. M tambah N ini adalah bilangan bulat. 2 di sini menandakan bahwa bilangan ini adalah genap. Sehingga ganjil ditambah ganjil adalah genap. Nomor 5. Dengan meninjau kembali apa yang telah kamu pelajari hingga saat ini, buatlah kesimpulan terhadap tiap pertanyaan berikut. Bagaimana cara menyatakan pernyataan berikut menggunakan variabel 3 bilangan bulat berurutan, bilangan asli 2 digit, bilangan genap dan bilangan ganjil, kelipatan 3 dan lain-lain. Misalkan pada 3 bilangan bulat yang berurutan. Kita misalkan N, karena berurutan ditambah 1, N tambah 1, N tambah 2. Jika dimulai dari N dikurangi 1, maka bilangan berikutnya adalah N tambah 1. Jika bilangan asli 2 digit, maka 10A ditambah B. Jika digit puluhannya adalah A dan digit satuannya adalah B. Bilangan genap, bilangan ganjil. Bilangan genap bisa disimpulkan dengan 2M, bilangan ganjil 2N ditambah 1, di mana M dan N adalah bilangan bulat. Kelipatan 3, misalnya disimbolkan oleh variabel 3N dengan N, adalah bilangan bulat. Nomor 2, mengapa penjelasannya jauh lebih baik jika menggunakan aljabar? Tidak semua bilangan real dapat dihitung dalam segala kasus mengenai apakah bilangan tersebut membentuk sifat tertentu atau tidak. Namun, apabila menggunakan bentuk aljabar, hal tersebut dapat dijelaskan secara umum. Contohnya, bilangan genap. Kalau menggunakan angka, kita sebut dengan 2. Hanya berlaku pada bilangan ini atau 2 saja. Bilangan 4, 6, 8, dan seterusnya. Jika kita menggunakan aljabar, cukup menuliskan dengan 2M, di mana M adalah bilangan asli. Maka M ini bisa diganti dengan 1, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, dan seterusnya. Sehingga bentuk aljabar ini akan berlaku secara umum. Soal 4, pada diskusi 2 di halaman 3, jelaskan bagaimana kita menebak hari ulang tahun. Kita tampilkan diskusi 2. Kita lihat pernyataan ini. Jika kita misalkan bulan lahir seorang dengan X dan tanggal lahirnya adalah Y. Nomor 1, tambahkan Y pada hasil kali X dan 7. Berarti di sini 7X ditambah Y. Nomor 2, misalkan hasil kali nomor 1 dengan 10 sebagai D. Sehingga D itu sama dengan 10 dikali yang nomor 1, 7X ditambah Y. Nomor 3, kurangkan hasil kali X dan 10 oleh perkalian Y dan 3. Berarti di sini kita kalikan X dan 10, yaitu 10X dikurangi perkalian Y dengan 3 atau 3Y. Nomor 4, misalkan hasil kali nomor 3 dan 3 adalah E, sehingga yang nomor 4 ini adalah E sama dengan 3 dikali 10X dikurangi 3Y. Nomor 5, jumlahkan D dan E. D ditambah E. Yang D adalah 10 dikali 7X ditambah Y ditambah yang E 3 dikali 10X dikurangi 3Y. 10 ini kita kalikan dengan 7X, 70X. 10 ini kali Y ditambah 10Y. Ditambah 3 kali 10X, 30X. 3 kali negatif
3Y negatif 9Y. 70X ditambah 30X sama dengan 100X. 10Y dikurangi 9Y ditambah 1Y atau Y. Maka ini adalah bentuk aljabarnya. Contoh 3. Pada gambar di samping, titik O adalah titik tengah garis AB. Jumlah panjang busur setengah lingkaran dengan diameter berturut-turut adalah AO dan BO adalah sama dengan panjang busur setengah lingkaran dengan diameter AB. Jelaskan hal ini dengan menggunakan bentuk aljabar. Caranya, misalkan AO adalah A, tentukan panjang busur masing-masing. OA di sini panjangnya A atau bisa disebut dengan diameter. Kita akan mencari panjang busur AO sama dengan setengah keliling lingkaran AO. Setengah keliling lingkaran, kalau kita menggunakan diameter, rumusnya adalah pi kali diameter. Setengah pi diameternya adalah A. Maka didapat setengah, ini bisa ditulis setengah A pi. Karena panjang diameter AO dengan OB adalah sama, sehingga panjang busur AO ditambah panjang busur OB itu sama, sehingga setengah AP ditambah setengah AP. Setengah, kita garis seperti ini, setengah AP ditambah setengah AP, setengah ditambah setengah 1, maka didapat AP. Kita akan mencari panjang busur AB. Diingat, diameter AB itu sama dengan 2 kali AO atau 2 kali A. Panjang busur AB itu sama dengan setengah keliling lingkaran AB. Setengah, rumusnya pi kali diameter. Setengah pi, diameternya adalah 2A. Kita kalikan di sini 2A. 2 dibagi 2, 1, sehingga didapat pi kali A atau A pi. Ternyata dapat disimpulkan di sini panjang busur AO ditambah panjang busur OB itu sama dengan panjang busur AB. Jadi kalau gambar ini panjang busur AO dan ditambah OB itu sama dengan panjang busur AB. Soal 5. Jika diketahui AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RB, seperti pada gambar di sebelah kanan, mengapa jumlah panjang 4 busur setengah lingkaran dengan diameter AP, PQ, QR, dan RB adalah sama dengan panjang busur setengah lingkaran dengan diameter AB? Kita misalkan AP itu sama dengan A. A ini adalah diameter AP. Kita akan mencari panjang busur AP sama dengan setengah keliling lingkaran AP. Setengah keliling lingkaran rumusnya pi kali diameter. Setengah pi diameternya adalah A. Setengah pi kali A sama dengan setengah A pi. Karena AP, PQ, QR, dan RB sama, maka panjang busur AP ditambah panjang busur PQ ditambah panjang busur QR ditambah panjang busur RB sama dengan 4
dikali panjang busur AP saja. Atau 4 dikali setengah AP. 4 dibagi 2, 2, maka sama dengan 2AP. Sekarang kita akan mencari panjang busur AB, di mana diameter AB itu sama dengan, kita ketahui AP adalah A, di sini A. Maka karena A-nya ada 4, maka panjang diameter AB adalah 4A. Sekarang kita akan mencari panjang busur AB, sama dengan setengah keliling lingkaran AB. Sama dengan setengah keliling lingkaran, rumusnya adalah Pi kali D. Setengah Pi, D-nya adalah 4A. 4 dibagi 2, 2. Maka didapat 2A Pi. Ternyata sama, sehingga dapat disimpulkan panjang busur AP ditambah panjang busur PQ ditambah panjang busur QR ditambah panjang busur RB itu sama dengan panjang busur AB. Atau 4 busur setengah lingkaran diameter AP, PQ, RQ, dan RB sama dengan panjang busur setengah lingkaran dengan diameter AB. Demikian pembelajaran menggunakan bentuk aljabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.